aja ya. Saya Sahgita Lestari dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Riau. Saya akan menampilkan video wawancara saya dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singini, tepatnya di Kecamatan Kuantan Hilir. Sebelum saya menampilkan video wawancara saya, ada sedikit cuplikan video tentang kebudayaan Kuantan Singini yang syarat dengan seni budaya terkenal dengan pacu jalur. Jangan lupa tonton sampai akhir ya, ada video menarik loh tentang kebudayaan Kuantan Singini. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Kuantan Singini, tepatnya di Kuantan Hilir, tentang kebudayaan yang ada di Kuantan Hilir ini. Kami akan membahas tentang kebudayaan pacu jalur yang akan saya wawancarai yaitu Abang Fikri. Bagaimana menurut pendapat Abang pacu jalur ini supaya berkembang sampai masa-masa selanjutnya dan juga tidak hilang dari zaman ke zaman, apalagi zaman milenial sekarang ini. Oke, berbicara pacu jalur, kita ngutip bahasa antropolog namanya Pangenep. Itu bahwasanya kehidupan kita sebagai manusia ini life cycle, ada perputaran kehidupan, ada kelahiran, pernikahan, dan kematian. Nah, dalam 3 proses itu ada ritus-ritus yang kita laksanakan. Salah satunya adalah kegiatan budaya pacu jalur. Saya menganggap pacu jalur ini bukan hanya sebagai kegiatan budaya, tapi lebih daripada itu. Nilai-nilai kehidupan orang rantau Kuantan ataupun Kuantan Hilir itu tercermin daripada falsafah pacu jalur tersebut. Menghulu jalur, menghilir masyarakat tamadun. Artinya pacu jalur ini kan memang sampan ukuran 30 sampai 40 meter yang muatannya bisa 40 sampai 60 orang. Tentu dengan kondisi hutan hari ini sudah susah mencari pohon kayu itu. Nah, kalau ke dalam konteks menjaga tradisi ini ya pohon harus dijaga, jangan ada illegal logging lagi, harus pelihara, justru pembalakan liar semacam itu konteks. Kalau untuk konteks budayanya, produk budayanya kan pacu jalur. Tapi sebagai generasi muda, saya berpesan bahwasanya tradisi ini harus dijaga karena ini adalah the heritage of Kuantan, warisan budaya Kuantan. Siapa pewaris budaya pacu jalur ini? Bisa saja tadi, bisa saja saya. Karena seluruh elemen masyarakat yang ada di rantau Kuantan, Kuantan Singini ataupun Kuantan Hilir adalah pewaris sah dari budaya pacu jalur tersebut. Pacu jalur ini kan mencerminkan tentang masyarakat kita. Bagaimana dalam ornamen pacu jalur itu ada tukang kemudi, ada tukang onjai, ada tukang timbor ruang, ada si silat bayung, si tukang tari. Itu mencerminkan daripada masyarakat. Jadi kalau ditanya bagaimana melestarikan, itu sudah tanggung jawab kita bersama. Kenapa tanggung jawab kita bersama? Karena ini adalah warisan budaya kita. Apa menariknya para turis yang ingin melihat dan menonton pacu jalur ini? Nah, yang pertama kita harus dudukkan pacu jalur ini kan dari kita, oleh kita dan untuk kita, ya kan? Sebetulnya ini masalah promosi saya kira. Kenapa orang-orang turis, mohon maaf, ke Bono itu ramai padahal ombak aja. Padahal pacu jalur mungkin sekilas ditanya ke masyarakat Kabupaten Tangga, orang Inhu misalkan orang kapal, ngapain sih nonton pacu jalur? Dayung sampan hanya orang berpacu dayung sampan lebih kurang 1 kilo itu doang. Nah, ini nih yang kita coba rubah harusnya. Saya selaku peneliti atau yang
biasa nulis tentang budaya, saya rasa ini kemasannya harus dirubah. Mungkin promosi ini mungkin domainnya pemerintah lah, untuk bisa jadi mungkin di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ada baliho, ya kan, pamflet visit Kuantan Singingi gitu segala macam. Nah, menarik wisatawan adalah kita jelaskan bahwasanya unsur masyarakat itu tercermin, masyarakat ideal itu tercermin dalam suatu jalur. Dijelaskan aja itu. Contoh dulu, di jalur itu kan ada namanya Timur Ruang. Timur Ruang ini mengasih semangat, ngasih pompa ketika anak dayung lalai, maka dia ngasih semangat. Itu sebetulnya adalah suluh bendang dalam negari, dalam budaya adat kita. Siapa suluh bendang dalam negari? Itu adalah cendikia atau pemuka agama. Ketika masyarakat lalai tidak sesuai dengan petua syariat, maka dia ngasih tahu. Nah, cara-cara ini harus kita rubah untuk mempromosikan, menarik wisatawan. Kalau hanya sekedar pacu dayung itu saja, tidak cukup sampai di situ. Tapi strateginya tidak hanya dalam bentuk pemerintah promosi, tetapi kita juga melalui adik yang lagi kuliah, promosikan melalui tulisan. Kalau perlu dikirim ke opini, kalau perlu bikin hashtag rame-rame di Twitter, kalau perlu jadi buzzernya. Itu menurut saya. Dan juga asal-usul dari pacu jalur ini, asal-usulnya dari mana, dan juga kenapa bisa pacu jalur ini hanya ada di Kuantan Singingi aja. Nah, sedikit saya sepemahaman saya, beberapa literatur, karena kita bicara konteks ilmiah, tulisan-tulisan karya yang saintifik itu ada upami ditulis pacu jalur. Nah, kalau ditanya kemiripan, pacu jalur juga ada di daerah Kuantan namanya di Malaysia, di India juga ada, bisa cek, di Laos juga ada segala macam. Nah, pacu jalur ini kan sejarahnya, ini kan secara lisan. Kalau UU Hamidi juga jelaskan dalam bukunya. Ini UU Hamidi, Bismillah, penulis sejarah tentang Melayu atau tentang Kuantan, tidak ke Sohor, maestronya lah. Pacu jalur ini kan dulunya orang itu kan transportasi di sungai untuk mengangkut hasil panen segala macam, itu dari situ. Nah, kemudian karena nilai-nilai Islam masuk di dalam masyarakat ini, maka pacu jalur itu dilaksanakan Bedayung Sampani untuk memperingati hari besar agama. Apakah dulu hadiahnya seperti hadiah kerbau sekarang? Tidak. Dulu hadiahnya hanya beramai-ramai makan lemper. Lemper itu bahasa kitanya lopat. Lepat. Lopek, lemper itu kan godok. Itu hadiahnya untuk kebersamaan ketika ada peringatan hari besar Islam. Seperti contoh Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Nah, ketika Belanda masuk dalam dokumen 1900-an awal, dalam ada itu bukunya mengatakan itu memperingatinya itu 7 hari besar Islam tetap dilaksanakan. Tapi pada Agustus juga dilaksanakan. Kenapa Agustus dilaksanakan pacu jalur sampai hari ini? Itu bukan karena kemerdekaan kita, itu perlu dicatat oleh generasi muda. Tetapi ulang tahunnya Ratu Wilhelmina, ratunya Belanda itu pada bulan Agustus. Maka pacu jalur dari dulunya itu selain hari besar Islam dilaksanakan Agustus. Nah, kebetulan setelah itu Indonesia merdeka, pacu jalur itu dilaksanakan pada bulan Indonesia merdeka bulan Agustus, maka lestarilah sampai hari ini. Jadi awalnya sebagai moda transportasi, kemudian menyeramakan hari besar agama Islam dengan Danjung, dan kemudian memperingati ulang tahun Ratu Wilhelmina dan ulang tahun Republik Indonesia. Gitu. Benar? Itulah sedikit menggali tentang kebudayaan pacu jalur yang telah disampaikan oleh Abang Fikri. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya selaku Gita Lestari, mohon maaf apabila salah kata. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.